tidak ada orang yang lebih beruntung melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lebih rugi melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling beruntung yaitu orang-orang yang siang dan malam mengadakan persiapan-persiapan dengan sungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling cerdas yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia paham bahwa dunia dan akhirat dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya segala nasibnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan orang yang mengikuti akalnya sendiri, itulah orang yang paling rugi. Sesungguhnya orang yang mencari dunia adalah orang yang bodoh, dan orang yang mencari akhirat adalah orang yang berakal. Orang yang paling cerdas yaitu orang yang memikirkan akhiratnya. Setelah dunia ini kita pikirkan, ternyata dunia ini tidak pantas untuk dicita-citakan. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan matinya seperti berbuka. Itulah cita-cita orang yang beriman. Sesungguhnya kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kita akan mengetahui, akan paham dengan sesungguhnya bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lebih rugi melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya siang dan malam menggiring kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling beruntung yaitu orang yang tidak tergiur dan tidak terkesan dengan siang dan malam. Orang yang paling beruntung yaitu orang-orang yang siang dan malam mengadakan persiapan-persiapan dengan sungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling cerdas yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia paham bahwa dunia dan akhirat dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya segala nasibnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah orang yang paling cerdas. Sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan orang yang mengikuti akalnya sendiri, itulah orang yang paling rugi. Orang yang paling bodoh, karena dia menentang kepada zat yang menentukan kepada nasibnya, menentang kepada yang menciptakan langit dan bumi, menentang kepada yang maha kuasa, yang mengetahui dengan dirinya hidup mengikuti kesenangan akal dan nafsunya,
ikut suasana dengan keadaan manusia yang lainnya. Hadirin saudara-saudara yang mulia, maka para ulama mengatakan sesungguhnya orang yang mencari dunia adalah orang yang bodoh, dan orang yang mencari akhirat adalah orang yang berakal, dan orang yang mencari ridho Allah adalah orang yang sempurna. Orang yang paling cerdas yaitu orang yang memikirkan akhiratnya, karena dia mempunyai keyakinan sesungguhnya dia pasti akan datang ke akhirat. Dan orang yang paling bodoh yaitu orang yang tergiur dengan dunianya, padahal dia akan tinggalkan dunianya. Di tengah-tengah dia sibuk dengan dunianya, tiba-tiba ajalnya datang. Dia dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan ke akhirat. Dia menumpuk-numpuk dunia, setelah itu ditinggalkan semua. Dia mengabaikan akhirat, tiba-tiba dia sudah sampai di akhirat. Hadirin muliakan Allah SWT, maka pada saat malam ini, inilah waktunya kita berpikir dengan sesungguhnya, yaitu akhirat. Sesungguhnya apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan mencari dunia? Sesungguhnya dunia ini telah ditinggalkan oleh kakek-kakek kita, tetangga-tetangga kita, dan kita juga akan mendapat giliran meninggalkan dunia ini. Apakah kita juga mencari pangkat? Sesungguhnya setelah itu pangkat akhirnya juga akan ditinggalkan. Dikatakan bahwa orang di dunia ini bila lahir ke dunia, suatu saat akan dimatikan. Bila sehat akan mengalami sakit, dan bila gembira juga pasti akan mengalami susah. Itulah keadaan dunia, para hadirin. Keadaan dunia ini selalu berubah-ubah. Dunia ini tidak bisa dipercaya. Sepertinya sekarang hidup, tapi ternyata mati. Sepertinya akan sehat, tetapi ternyata sakit. Sepertinya akan berhasil, tetapi malah gagal. Setelah dunia ini kita pikirkan, ternyata dunia ini tidak pantas untuk dicita-citakan. Keadaan dunia ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Maka jadikanlah pikir dan maksud hidup kita, yaitu untuk urusan kehidupan akhirat. Hadirin muliakan Allah SWT, dunia ini hanya tempat untuk menunggu panggilan akhirat. Tempat pilihan siapa yang pantas dimasukkan ke surganya Allah, dan siapa yang pantas dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengerti fungsinya dunia ini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk tempat pilihan siapa yang pantas menjadi kekasih-kekasih Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan siapa yang tidak pantas dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pantas
untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita telah lalai di dalam bulan-bulan yang lalu, hari-hari yang lalu, apakah kita pantas untuk lalai di bulan ini atau di hari-hari ini, di hari-hari terakhir di dalam kehidupan dunia ini? Apakah pantas bagi kita untuk bermain-main dan sibuk dengan permainan dunia? Apakah pantas bagi kita untuk menunda-nunda amal di dalam hidup kita ini? Apakah pantas bagi kita untuk santai-santai padahal waktu kematian semakin dekat? Hadirin muliakan Allah SWT, orang-orang yang soleh dahulu, mereka usaha dengan sungguh-sungguh untuk beramal, kurang tidur, bahkan tidak tidur di waktu malam dan waktu siang hari, karena sibuk dengan amalan. Hadirin muliakan Allah SWT, marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita. Menurunkan hidayahnya kepada keluarga kita, kampung kita, dan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga semua berbondong-bondong menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menetapi iman sampai akhir hayatnya, sehingga akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menerima kemuliaan yang selama-lamanya. Saat inilah waktunya bagi kita untuk bersungguh-sungguh beramal untuk akhirat. Waktunya untuk membangun akhirat kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah waktunya kita menyiapkan diri untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan matinya seperti hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan matinya seperti berbuka. Itulah cita-cita orang yang beriman.